Selamat sore Bapak Ibu. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita ketemu ya di sesi pertama kegiatan inklusi digital 2025 yang diselenggarakan Bakti Komdigi dengan para diva yang harapannya ini nanti kita bisa belajar sesuatu yang nanti bisa dimanfaatkan. Baik untuk kebutuhan usaha, baik itu untuk kebutuhan portofolio atau branding, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oke, hari ini nanti sebelum dimulai akan ada brief awal dari Kak Siva ya. Nah, yang nanti kita akan masuk pada materi. Seperti itu Kak Siva ya? Ya, betul. Oke, sembari menunggu teman-teman peserta yang lain, kita di waktu pukul 30, sorry, pukul 15.31. Gimana Kak Siva? Bisa kita start ya? Mau ditunggu atau gimana, Mas? Baiknya, Mangga sih, mangga. Nggak apa-apa, kita manut tunggu aja. dulu aja. Hah? Mm-mm. Manut, manut aja. Tunggu 10 menit kali ya? Yes, Lamaan nggak nggak? apa-apa. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Coba ya. Kita, waktu kita itu karena waktu yang apa ya? Nanggung banget ya. Nanggung dalam artian itu usai sholat asar, terus nanti selesai pukul 17 gitu ya. Sambil menunggu teman-teman, Pak Mulyadi untuk domisili di mana Pak? Di Pejaten Pasar Minggu, Pak. Oh, Pejaten Pasar Minggu. Oke. Kalau Kak Monita mana Kak? Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Oke, siap, siap, siap ini. Saya yang Jawa Timur sendiri ini berarti ya. Kalau Kak Siva mana Kak Siva? Di mana, Mas, Jawa Timurnya? Jawa Timurnya Tulungagung. Oh, saya di Depok. Oke. Masih dekat. Pak Yanwidi, selamat sore Pak Yanwidi. Selamat sore, Pak. Oke, Pak Yanwidi, domisili mana Pak Yanwidi? Domisilinya Jakarta Selatan, Pak. Oke, siap, siap, siap. Keren nih Jakarta semua nih. Saya yang paling Iya. timur sendiri berarti ya. Bukan Jakarta Timur tapi Jawa Timur saya. Iya, di sini rekan-rekan di sini dari DKI Jakarta semua. Oke, ya nggak apa-apa, siap. Ini kan udah sama aja nih, sama-sama ketemunya di apa? Online. Di ruang daring ya. Ya, tuh. Oke, oke, oke. Kalau boleh tahu Pak Yanwidi aktivitasnya apa Pak? Aktivitasnya sekarang masih kegiatan di UIL, UIL rumah kita. Oke, siap, siap, siap. Kalau Pak Joko, Mas Joko atau Pak Joko ya? Ya, Mas, aku Wong Jawa. Oke, Mas Joko. Mas Joko, giatnya apa ini giatnya? Saya jualan online. Oh, jualan online. Boleh tahu Ya, jualannya apa nih? Spill-spill saya dikit nih, siapa jualan tahu nanti ini teman-teman mantel, apa? jas hujan, jas Oke. hujan. Ya, Sih, hari ini kan musimnya itu musim kemarau basah, saya istilahkan ya. Kemarau basah. ya Ya, kadang panas, kadang hujan. gimana? Panas-panas tapi tetap aja masih ada hujan gitu ya. Ini lagi hujan gede di sini saya. Ya, Oh gitu ya? Iya, iya. Oke. Ini udah mendung juga ini Jakarta Barat. ke Oke, oke, Bendungnya, Pak. oke. Kalau Pak Mulyadi, Pak Mulyadi? Sama, Pak, kayak Pak Yan, kegiatannya masih ikut UIL. Oke, siap, siap, siap. Oke, Pak Wisnu. Ini kayaknya cahayanya kurang terang nih, sehingga detection face-nya apa, deteksi wajahnya nggak gitu kelihatan. Akhirnya, walaupun background bisa, akhirnya gambarnya muncul hilang gitu. Oke. Kak Monita, giatnya apa, Kak? Baru lulus SMA. Oke, ya, 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 ya. Ini mumpung apa? Ini kita bisa belajar bareng karena apa?
Kalau kita bicara online itu kita bicara udah nggak ada batas nih. Kita harus ngapain dan lain sebagainya. Oke. Baru 5 peserta ya. Mm-mm. Pak Wisnu, monitor Pak Wisnu. Oke. Kita total berapa peserta sih Kak Siva? Kita ada satu, dua, tiga, 11. 11 ya. Mm-mm. Oke. Tapi kemungkinan 10. Berarti setengahnya Ini lagi ya. iya. Ini saya barusan admit Kak Enita nih. Oh, udah masuk nih, Kak Enita. Sore Kak Enita. Rafli Sandi 3. Kawan-kawan nanti kita 5 menit lagi ya kita mulai berarti ya. Boleh. Ini saya tak ke belakang sebentar tuh. Untuk yang sudah ada backgroundnya boleh digunakan ya? Izin Kak, saya pakai handphone nggak bisa ganti background. Nggak bisa, Pak. Ya nggak Bisa bisa. sih, harusnya. Di, Lewat mana ya? di, di video ada tulisan video, adjust background. Ada nggak, Video. Pak? Yang sebelah mikrofon bukan? Ya, Kalau itu kalau dipencet mati videonya. ada gambar video, terus ada ujungnya ada tanda panah dari video itu. Nggak ada ya. Atur background, adjust background. Atur latar ada nggak? Di sini kan ada mikrofon, Coba video, ya, peserta saya. gitu. Sampingnya ada video. Nemu nggak, Pak? Ketemu ya. Nggak ketemu ya? Iya. Mana ya? Emang. Kalau yang memang nggak bisa ganti background nggak apa-apa. Tapi videonya nyala ya, kameranya nyala. Backgroundnya di luar. Iya, di sini biasanya kan. Nanti kalau sudah mulai. Backgroundnya kayak gini.
Ya, baik semuanya. Selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan saya Siva Amalia selaku pengelola kelas dari RIPG CCFMI 4, di mana rekan-rekan semua yang ada di sini termasuk di dalam kelas itu ya. Bersama dengan trainer Bapak Ismanu Roziki, kita akan membantu rekan-rekan sekalian dalam pelatihan ini selama beberapa minggu ke depan. Sebagai pembukaan Zoom ini, tolong semua dinyalakan kameranya ya. Soalnya mau dokumentasi. Dokumentasi dulu ya, mau foto bersama. Berarti sudah berapa orang nih ya? Coba kita lihat dulu. 7 orang kayaknya. 7 ya? Yes. Kurang 3 lah ya. Nanti menyusul aja. Ya. Kelamaan kalau kita mulai-mulai Mas ya. Betul, betul, betul. Boleh dinyalain kameranya enggak semua untuk foto bersama dulu? Ya. Kalau yang bisa pakai background boleh ya. Soalnya saya juga nggak bisa sih. Hilang-hilangan backgroundnya. Nih udah 8 ya? Udah dinyalakan semua kameranya. Mas Pak Aziz, boleh dinyalakan kameranya? Oke, sip, Foto keren, keren. bersama dulu ya. Nanti Satu. fotonya di-share di grup ya, Kak. Ya, boleh foto lagi. Tadi belum soalnya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Bapak Yan Widi nggak ada, nggak kelihatan. Dan Pak Aziz dan Pak Wisnu. Pak Wisnu tadi gambarnya hilang-hilang gitu soalnya. Oh, baik-baik. Pak Yan Widi. Ya, ya, Oh, Bapak lagi. Boleh foto sekali lagi? Pak Wisnu masih ada nggak? Atau belum masuk? Foto sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Langsung aja sih, saya persilahkan untuk Pak Isman Nurul untuk mulai kelas ya, biar nggak terlalu sore selesainya. Oke, Silakan Bapak. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah hari ini kita memulai kelas pertama di program inklusi digital yang diselenggarakan oleh Bakti Kominfo bersama para diva. Nah, di kelas hari ini sebelum kita mulai, saya izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Saya share screen terlebih dahulu. Ini. Oke, share screen. Kelihatan gambar yang saya share? kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke, sebentar. Saya new share screen aja. Share screen satu. Nah, di kelas kita hari ini, kita nanti akan berlangsung beberapa eh, pertemuan yang dimana di pertemuan ini nanti totali kita ada 6 kali live session, Bapak Ibu.
Jadi kita ada 6 kali live session yang dilaksanakan pada hari Rabu dan Sabtu. Yang tentunya di live session itu kita manfaatkan untuk sharing, terus untuk saya akan menyampaikan materi di setiap live session dengan jumlah durasi waktu 90 menit atau 1,5 jam. Nah, pelaksanaannya itu tentunya di hari Rabu dan hari Sabtu. Untuk hari Rabu itu pukul 15.30 sampai dengan pukul 17, dan di hari Sabtu itu nanti di 8.30 sampai dengan pukul 10. Nah, ini dilaksanakan sampai dengan tanggal 12 Juli tentunya ya. Oke, ini yang mengawali kita. Semoga nanti di pertemuan kita di setiap kali live session ataupun di chat grup WA itu kita harus talkative ya. Kita harus apa istilahnya banyak sharing, banyak komunikasi tentunya untuk kita belajar bagaimana sih kaitannya dengan content creation itu. Nah, tentunya di kelas ini nantinya saya akan banyak membagikan tools-tools, utamanya tools di gadget Android, Bapak Ibu. Jadi, tools di gadget Android yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk membuat konten. Nah, eh, terus di kelas kita nanti saya akan membagikan juga nih akun yang bisa dipakai teman-teman untuk bermain Gemini Pro ataupun VO3 ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa menggunakan itu untuk membuat konten ya tentunya. Ini nanti bisa dimanfaatkan. Oke, kita akan awali kelas kita hari ini bicara kaitannya dengan dasar-dasar content creation. Tadi sebelum acara mulai saya sempat juga tanya-tanya kepada rekan-rekan, ternyata teman-teman eh berasal dari daerah Jakarta. Nah, dari berbagai daerah, khususnya di di Jakarta, tadi udah saya tanya banyak. Ada yang baru lulus SMA, ada yang aktif jualan online, dan lain sebagainya. Nah, di kelas kita hari ini kita bicara kaitannya dengan dasar-dasar content creation. Nah, saat ini teman-teman yang sudah memanfaatkan gadget Android-nya atau komputer atau laptopnya untuk membuat konten siapa coba? Sebelum kita masuk kepada materi kita, kita spill-spill dulu nih. Di kolom komentar bisa ditulis juga yang sudah pernah memanfaatkan gadgetnya untuk membuat konten. Siapa? Coba tulis di kolom kolom komentar atau di ini nih ditulis yang sudah pernah dan toolsnya apa kira-kira. Nah, ini nanti akan kita bahas nih. Nah, yang nanti akan kita bahas bagaimana sih kita itu nanti membuat konten di mana konten ini nanti sangat berdampak hal apa yang mesti kita lakukan. Nah, oke, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Sebelum masuk pada materi, mohon izin saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Yang jelas nomor saya ini sudah saya cantumkan juga di grup kelas kita. Dan di grup kelas kita ini harapannya ini nanti bisa apa? Bisa nanti grup ini terus kita jadikan ajang untuk komunikasi. Sehingga di situ nanti kita bisa saling berbagi informasi apa yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk kita bisa saling berbagi, biar skill kita itu semakin meningkat. Nah, oke, nomor saya ini nanti di grup ada, silakan nanti tektokan. Oh iya, untuk akun media sosial saya menggunakan nama Ismanusia Biasa. Jadi semua akun media baik itu Facebook, terus Instagram, TikTok itu saya menggunakan nama Ismanu Siabiasa. Oke, saya lanjutkan siapa sih Ismanu itu? Nah, mungkin teman-teman bisa mengecek nih di Google-nya, cari Ismanu Roziki itu siapa. Nah, itu insya Allah nanti akan muncul nih Ismanu Roziki itu siapa. Saya domisili di Tulungagung, Jawa Timur, wilayah paling selatan. Ujung selatan Jawa Timur itu adalah Tulungagung. Nah, di sana banyak sekali pantai-pantai indah. Nah, nanti kalau teman-teman pengen main ke Tulungagung, main ke Jawa Timur, ke Tulungagung khususnya, kabari aja. Nah, itu di situ banyak sekali pantai indah yang bisa dibuat untuk spot-spot konten. Nah, itu. Aktivitas saya tentunya saya selaku seorang wirausaha ya. Saya wirausaha, saya punya software house. Terus aktivitas di Komdigi, saya trainer di EA, Digital Entrepreneurship Academy.
sektor syariah, terus pemanfaatan AI untuk kewirausahaan, terus tematik akademi pariwisata itu saya kalau terlibat di programnya Komdigi mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan juga saya narsum di literasi digital ya mulai tahun 2021 kemarin. Terus saya juga asesor juga. Ini aktivitas saya. Terus aktivitas yang lain saya ngajar di salah satu beberapa perguruan tinggi sih, mulai dari di Madura ataupun di wilayah Trenggalek, wilayah baratnya Tulungagung. Oke, saya izin untuk screenshot dulu. Nah, kita lanjutkan langsung pada pokok materi ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa aja sih? Yang kita pelajari hari ini itu ada 6 hal, teman-teman. Yang kita pelajari hari ini itu ada 6 hal. Yang pertama adalah kita bicara kaitannya dengan pengertian content creation. Tentunya karena tahapan kita itu adalah tahapan pengenalan, tentunya kita awal ini dengan yang ringan-ringan dulu lah, ringan-ringan dulu. Terus nanti kita bicara jenis konten. Tadi ada yang menyampaikan, oh Pak, saya sudah biasa menggunakan CapCut. Wah, CapCut itu enak sekarang. CapCut itu banyak tool AI-nya kalau CapCut Pro, terus banyak template-template yang bisa kita manfaatkan. Terus yang ketiga kita bicara konten dalam digital marketing itu apa aja. Lanjut kita bicara kaitannya dengan platform populer yang sering digunakan untuk para konten kreator. Terus yang kelima tool content creation. Toolnya apa aja. Nah, tadi udah kita spill nih. Ada yang udah biasa menggunakan CapCut. Kalau orang Jawa bacanya capcut gitu ya. Yang keenam tips memilih platform. Oke, 6 hal ini yang nanti akan kita pelajari. Yang tentunya kemarin teman-teman udah belajar mandiri ya. Teman-teman udah belajar mandiri kaitannya dengan topik bahasan yang pertama perihal pengenalan content creation. What is it? Content creation. Oke. Oke, first kita bicara pengertian content creation. Kalau kita bicara content creation tentunya tidak lepas dari yang namanya content creator. Kalau bicara content creator tentunya di situ adalah kita bicara kaitannya dengan karya. Di dalam karya tentunya di situ ada sebuah proses. Kalau dalam pengertiannya seperti ini kawan-kawan. Ada sebuah proses create atau menciptakan, terus mengolah, menyebar konten yang informatif, edukatif, dan menghibur kepada audiens. Yang tentunya di sini itu nanti dibagikan di platform digital. Nah, bentuk content creation itu apa sih? Tentunya bentuknya macam-macam. Kalau di sini disebutkan ada 4. Bentuknya ada tulisan, gambar, video, atau audio. Ini yang perlu dipahami. Nah, kira-kira nih, kalau kita bicara bentuk tulisan itu biasanya itu nanti menjadi kira-kira pasnya itu dipasang di mana? Nanti sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kalau tulisan biasanya itu dipasang di blog. Nah, ini yang main-main blog itu nanti bisa nih tulisan-tulisan yang ahli menulis itu nanti bisa ditampilkan di situ. Gambar, video ataupun audio yang di situ nanti ada thumbnailnya yang ditampilkan itu saat ini udah tidak lepas dari yang namanya media sosial. Sehingga ketika kita bicara content creation itu nanti adalah bagaimana itu nanti menciptakan, mengolah dan menyebarkan konten itu akan memberikan dampak manfaat untuk diri maupun orang lain. Nah, konsep ATM pada content creation ini penting juga. Di Indonesia itu banyak sekali konsep-konsep gimana yang lagi hype itu nanti pasti akan berjalan dengan baik. Terus habis itu banyak orang yang mengikuti. Tetapi konsep ATM ini akhirnya dalam proses realnya bukan ATM. Proses realnya itu akhirnya menjadi ATP. Amati, tiru, plek, ketiplek. Nah, iya kan? Akhirnya bisnis itu tidak bisa berjalan terus ketika itu tidak ada inovasi. Akhirnya sustainability-nya itu tanda kutip. Nah, gimana ngatasi itu? Nah, ngatasi itu tentunya adalah kita bicara inovasi. Oke, inovasi itu bisa kita ada beberapa langkah pendekatan kaitannya dengan bicara content creation. Nah,
Salah satunya apa? Teman-teman udah pernah mendengar istilah AIDA? Sudah pernah mendengar, teman-teman? Istilah AIDA udah pernah mendengar? Ya, Sudah ya? Nah, ya. AIDA ini bagaimana nih sebuah model pemasaran yang di situ nanti kita bicara kaitannya dengan kebutuhan konsumen atau netizen atau follower kita yang udah follow atau belum. Kalau belum itu nanti masuk ke FYP mereka. AIDA ini merupakan apa? Bicara kaitannya dengan attention, bicara kaitannya dengan interest, desire ataupun action. Nah, sebelum kita bicara AIDA, AIDA ini kita nanti bagaimana itu sebuah konten nanti diwujudkan dari pengalaman konsumen. Ini yang perlu dipahami. Jadi, AIDA itu kalau kita memahami pengalaman konsumen seperti apa, pengalaman follower kita seperti apa, pengalaman bukan follower yang nimbrung di kolom komentar seperti apa, kita nanti kontennya mengikuti itu. Nah, itu bicara kaitannya dengan konten creation. Nah, sebelum bicara masuk ke bicara AIDA, kalau kita bicara customer journey atau konsumen journey, itu ada tiga hal yang perlu dipahami, teman-teman. Tiga hal itu adalah bagaimana konsumen itu sudah mengenal produk kita, tapi belum berinteraksi, sudah mengenal produk kita, tapi sudah berinteraksi, tapi belum beli. Yang terakhir, sudah mengenal produk kita dan sudah beli. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah cold konsumen, warm konsumen, sama hot konsumen. Kalau cold konsumen itu yang tadi di awal, udah tahu nih brand kita, tapi masih anyep-anyep aja. Sehingga apa? Ketika itu anyep-anyep aja, itu dia kita perlu bagaimana konten itu dibuat lebih menarik biar nanti masuk ke tahap berikutnya, warm konsumen, anget. Dia udah tahu brand kita, udah berinteraksi tapi belum sampai beli. Sehingga kita perlu butuh konsep konten bagaimana yang semula itu dia masuk kategori hangat nih. Konsumen yang masih anget-anget kuku gitu, itu nanti biar bisa belanja masuk ke hot konsumen. Nah, ini nanti diterjemahkan dari AIDA itu. Gimana kita mengkondisikan dari customer atau konsumen journey-nya, pengalaman mereka. Nah, pengalaman mereka tentunya ini nanti ada nih kelas gimana tipsnya yang namanya persona persona buyer. Oke, kita awali dengan attention. Attention itu ibaratnya adalah anak-anak senja itu gimana kita itu bisa menarik perhatian pada seseorang. Kan gitu. Biasanya nih kalau ada nih, ini mungkin sedikit OOT ya. Ada seorang anak dia itu pengen nih gadgetnya itu baru sehingga gimana caranya dia itu menarik perhatian kepada orang tua biar dibelikan gadget baru. Langkahnya banyak. Oh, dia tiba-tiba menjadi orang yang rajin, misal seperti itu. Oh, dia tiba-tiba menjadi orang yang eh, rutin dan membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Akhirnya apa? Menarik perhatian orang tua sehingga dia itu nanti mengajukan untuk HP barunya di ACC misalnya. Nah, contoh attention itu kalau di dalam dunia usaha, contohnya seperti ini ya, ada di dalam tulisan. Gimana itu membuat orang berhenti scroll dan memperhatikan konten kita? Ini yang perlu dipahami. Nah, pertanyaannya, teman-teman nih, ketika itu melihat konten, seberapa cepat, seberapa lama Anda itu bertahan untuk melihat konten? Berapa detik kira-kira? Tulis di kolom chat, berapa detik kira-kira bertahan ketika itu di sebuah konten yang menarik. Oke, sedikit informasi nih, ini yang perlu dipahami, teman-teman. Yang perlu dipahami, kita bicara konten itu masuk kategori potensi FYP, tidak FYP, dan FYP, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman.
Konten kalau kita itu bertahan lebih dari 2 detik, konten itu nanti potensi FYP, teman-teman. Jadi kalau konten itu kita itu bertahan melihat kontennya lebih dari 2 detik, maka konten tersebut masuk kategori potensi untuk FYP. BTW FYP tahu ya? For your page masuk ke beranda kita, konten orang-orang atau konten kita masuk ke beranda mereka. Nah, itu kalau kita bicara konten. Nah, jadi kalau lebih dari 2 detik itu potensi FYP. Nah, terus yang FYP itu berapa detik, teman-teman, gitu kan? Potensi konten kalau FYP itu adalah konten yang dilihat lebih dari 8 detik. Ini yang perlu dipaham. Sehingga apa? Google VO3 videonya itu berapa detik, teman-teman? Nah, Pak Joko menyampaikan 3 detik nih. Nah, kalau itu kita bertahan di 3 detik, nanti kita akan bahas juga. VO3 atau VO2 itu hanya mampu membuat video itu selama 8 detik. Karena apa? Dia mengikuti algoritma. Ketika itu 8 detik, maka konten itu masuk di FYP. Terus kalau yang BitDance, jadi si Dance itu sekarang dia mampu membuat konten selama 5 detik. Dia menyampaikan 5 detik itu bisa masuk kategori FYP juga. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau itu kita melihat konten lebih dari 3 detik, apakah konten itu nanti mempengaruhi algoritma dari sosial media kita? Kira-kira mempengaruhi apa enggak? Iya, kira-kira mempengaruhi enggak? Mempengaruhi. Jadi, ketika itu kita melihat konten lebih dari 3 detik, apalagi 8 detik, itu nanti akan muncul suggestion di sosial media kita yang nantinya di sosial media kita itu akan muncul. Apakah pernah muncul nih di FYP-nya? Apakah Anda tertarik dengan konten ini? Kalau tekan iya, itu nanti akan masuk ke algoritma kita. Jadi, kalau kita itu melihat konten lebih dari 3 detik, itu akan memengaruhi sosial media kita kaitannya dengan konten-konten yang linier atau seirama dengan konten yang kita lihat lebih dari 3 detik. Sehingga ada istilah, kalau kita itu pengen tahu pribadi seseorang, kita cukup lihat di pencarian sosial media mereka. Nah, ini yang lagi bucin hari ini misalnya. Pengen tahu nih pasangannya atau cowoknya atau ceweknya itu kegemarannya lihat apa? Lihat aja nih di beranda mereka itu keluarnya apa kontennya. Itu akan menyimpulkan orang tersebut seperti apa karakter atau pribadinya. Pengen lihat apa dan lain sebagainya itu akan kelihatan. Tetapi ingat, harus tetap nanti ketika kita pengen melihat, ya tetap kita permisi terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Apa attention itu penting? Attention penting itu adalah karena dunia digital itu penuh dengan informasi. Sehingga kalau kita itu tidak melakukan movement, tidak melakukan pergerakan yang menarik, maka orang-orang itu tidak akan melirik pada kita. Kalau kita cuma buat konten gitu aja, maka orang itu tidak akan melirik pada kita. Sehingga ibaratnya kalau di dalam saya yang saya tulis di sini itu adalah kita harus berteriak. Berteriak biar apa? Audien itu menoleh kepada kita. Contoh pembuatan konten. Kalau kita bicara promosi produk dulu, di era-era tahun sebelum sosial media itu meledak, produk itu biasanya dipasarkan bagaimana deskripsi produk, bahannya gimana, terus manfaatnya gimana. Itu promosi orang-orang dulu, konvensionalnya seperti itu. Tetapi kalau sekarang, itu kita bicara manfaat realnya. Contohnya adalah di sini. Stop wajah kusam. Kusam itu bukan takdir, ini solusinya. Kalau contoh-contoh yang lain, misal di sini saya ada kipas. Oh, kipas ini, alhamdulillahnya sekarang nih, saya cukup masukkan ke dalam tas, nggak ribet, langsung gerah saya hilang. Dan saya di sini nggak perlu berkali-kali cas, cukup langsung manfaatkan, langsung nyalakan. Nah, jadi langsung bicara kepada benefit atau manfaat nyatanya itu seperti apa.
Nah, kalau di TikTok contohnya adalah kamu bisa mulai dengan visual dramatis. Wajah kusam langsung move, ada metamorph, ada transform, berubah cerah setelah memakai produk. Ada before afternya. Terus gimana itu cara memulainya? Itu ada 4 hal tahapannya. Pertama adalah judul yang memicu rasa penasaran. Judul memicu rasa penasaran itu bukan clickbait, teman. Kalau clickbait itu apa? Clickbait itu antara judul dengan isi enggak linear atau sama. Nah, ini yang perlu dipahami. Judul itu harus memicu rasa penasaran. Gimana itu nanti seperti contoh yang ada di situ. Stop wajah kusam bukan takdir. Ini solusinya. Stop gunakan apa? Misal di situ adalah gunakan alat yang di situ itu beribet sekali gitu jangan. Jadi kita harus memilih judul yang menarik, yang membuat seseorang itu penasaran. Terus berikutnya adalah kita memilih visual yang unik. Ini yang perlu dipahami teman-teman. Visual yang unik itu gimana sih kan gitu. Visual yang unik itu visual di mana ada harmonisasi warna yang menarik. Kalau sekarang anak senja istilahnya gemar dengan warna-warna pastel, kita bisa custom warna-warna yang kontras juga bisa. Cuman jangan sering-sering kalau kontras itu bisa ya mengganggu mata kita juga kan gitu. Terus buat visual unik apalagi dengan saat ini dengan AI itu kita bisa manfaatkan, kita bisa generate nih hal apapun. Terus musik yang catchy. Kira-kira musik yang catchy itu gimana sih, teman-teman? Musik yang catchy itu gimana? Musik yang hari ini lagi hype. Musik yang hari ini lagi in, teman-teman. Itu bisa kita manfaatkan. Izin sambil minum ya. Contoh di 3 minggu atau 1 bulan yang lalu lah. 1 bulan, 2 bulan ke belakang itu. Yang lagi tren itu lagunya Mangu. Punyanya Ari Lesmana itu kan. 420. Itu banyak sekali dimanfaatkan orang-orang untuk membuat musik latar sebuah konten. Nah, itu. Terus kita juga bisa nih ngikuti di akun kita itu ngikuti musik-musik yang disarankan juga. Nah, itu kita bisa pelajari. Nah, terus berikutnya pertanyaan yang relatable. Pertanyaan yang relatable itu dia konteksnya itu cocok dengan konten kita. Cocok dengan produk kita yang sedang kita promosikan. Oh, ada nih produk ini cooler ya. Cooler. Cooler ini biasanya kalau saya ini saya gunakan juga untuk mengkompres. Untuk mengompres anak saya yang sedang panas itu juga bisa juga kita manfaatkan. Kamu masih pakai sabun mandi buat cuci muka? Nah, di situ kalau kita itu punya cuci muka dengan sabun khusus, nah itu bisa kita kata-kata menggunakan itu. Poinnya adalah gimana itu nanti kita bisa mengkorelasikan hal tertentu yang relate dengan produk atau konten kita. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kalau ini udah kita bicara bagaimana kita nanti membuat menarik seseorang dan melirik kepada kita, maka kita lanjut ke interest, membangun minat. Jadi kalau kita itu melihat konten, nggak ada 2 detik, nggak ada 1 detik kita langsung scroll. Kita harus berpikir gimana orang itu nanti bisa bertahan seperti punyanya Mas Joko tadi. Bertahan lebih dari 2 detik. Ini menarik loh. Kita lanjut nonton atau bacanya. Gimana itu? Nah, tentunya adalah ada beberapa cara. Caranya gimana? Caranya adalah gimana kita itu nanti masuk ke persoalan-persoalan mereka. Persoalan-persoalan yang muncul dari produk yang kita buat untuk menjadi sebuah konten.
Setelah kamu dapetin perhatian mereka, lanjutkan dengan informasi yang relevan dan relate. Kalau contoh adalah kita ngomongin kipas ini. Kipas ini, selama ini ketika kita menggunakan kipas, contoh di sini saya punya dua kipas. Saya punya dua kipas. Kalau kita itu di tempat umum menggunakan kipas seperti ini, maka ini nanti istilahnya tidak akan tepat menggunakan barang di tempat yang tepat. Tapi kalau kita menggunakan kipas ini, itu kita bisa memanfaatkan barang di tempat apapun dan kapanpun. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, contoh yang lain di dalam paparan saya, ternyata 80% penyebab wajah kusam itu adalah karena pori-pori tersumbat dan dehidrasi kulit. Nah, kenapa? Saya tanya nih, kenapa kok menggunakan istilah dehidrasi kulit? Gitu. Padahal dehidrasi itu identik dengan kita itu ketika kekurangan cairan. Di sini yang dibahas itu membicarakan bagaimana kulit itu diposisikan adalah seolah-olah diri kita yang sedang kekurangan air atau mineral. Sehingga itu dikorelasikan bagaimana ini persoalan ini sama dengan persoalan-persoalan yang relatable. Seperti tadi di slide sebelumnya tadi. Nah, terus ada lagi kenapa menggunakan pori-pori tersumbat? Kok nggak bicara wajah kotor karena debu gitu? Jadi ini kita sesuaikan dengan konteks-konteks bahasa-bahasa yang digunakan saat ini. Terus atau bisa juga nih, ketika kita bicara ketertarikan, skincare ini mengandung 3 bahan aktif yang terbukti mencerahkan dalam 7 hari. Jadi kalau bicara menggunakan skincare, dia ada bahan aktifnya, pengertian mencerahkan dalam 7 hari itu bicara side effect. Dampaknya wajah kita akhirnya apa? Bisa kelihatan cerah, putih, bersih gitu. Jadi di sini ada muncul asumsi bahwasanya skincare itu tidak hanya membersihkan pori-pori yang tersumbat, tidak hanya menjaga kelembapan kulit, tetapi juga membuat kulit itu lebih bersih, lebih kelihatan cerah. Karena kan kita 7 hari itu nggak hanya diam di rumah kan, pasti kita aktivitas, kadang aktivitas di luar dan seterusnya kena debu dan sebagainya. Nah, sehingga dia mengatakan, oh bisa membuat lebih cerah selama 7 hari. Tentunya menggunakannya tetap dengan ketentuan khusus. Sehingga kalau kita ingin membangun minat para penikmat konten kita, itu kita gunakan bagaimana itu data yang menarik. Data menarik ini adalah perilaku konsumen. Bisa kita manfaatkan. Terus ada lagi fakta unik. Gimana perilaku konsumen itu ada cerita-cerita menarik yang dibuat menjadi sebuah cerita atau testimoni singkat, bisa juga dibumbui oleh humor. Karena humor ini nanti endingnya bisa menjadi CTA, teman-teman. Bisa menjadi CTA, call to actionnya. Ini kita masih di tahap pengenalan. Oke, kita akan lanjutkan. Bicara desire. Kita nih tadi udah bicara nih gimana orang itu bisa menoleh kepada kita gimana. Terus lah wis menoleh, biar tanya kepada kita itu gimana kan gitu. Di interestnya. Kita akan bicara di desire. Jadi setelah tanya nanti akan muncul keinginan. Membuat audien pengen nih, yaitu punya, dia itu pengen mencoba, pengen tahu lebih banyak tentang produk kita seperti apa. Ini masuk di tahapan WOM-nya. Jadi di tahapan WOM condition, WOM condition konsumen. Jadi di sini kita bicara bagaimana konten itu akan
memberikan dampak secara langsung berupa gambaran, oh ternyata produk ini memberikan manfaat. Contohnya adalah sudah ribuan orang ngerasain perubahan kulit yang lebih cerah dan lembut hanya dalam seminggu. Jadi kan kita bicara 7 hari kan. Pakai sekali serasa 7 hari itu kulit kita cerah. Kalau itu udah masuk, orang itu nanti kita lanjutkan dengan konten yang isinya cukup dalam seminggu kulit kita itu akan cerah. Kalau tadi kita sekali pakai, kulit kita akan cerah selama seminggu. Kalau udah pakai kita, nanti dalam seminggu kulit kita akan cerah. Konteks kalimatnya kita bulat balik. Formula ringannya tidak lengket, cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang sensitif. Ini yang perlu dipaham. Istilah semua jenis kulit tentunya ini memberikan makna bahwasanya ini bisa digunakan oleh siapa. Nah, cara untuk menumbuhkan keinginan itu ada 4 hal. Pertama adalah kita bicara manfaat utama. Manfaat utama itu bukan fitur, teman-teman. Bukan fitur. Kalau fitur itu melekat biasanya. Jadi melekat pada produknya. Produknya bisa dibawa kemana-mana. Packagingnya itu nggak gampang tumpah. Terus packagingnya itu dengan bahan yang solid, nggak mudah pecah dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara manfaat utama, itu bicara bagaimana itu nanti dampak dari produk tersebut. Itu yang perlu kita angkat. Terus yang kedua, memberikan dampak emosi pada diri konsumen. Akan dia merasa cantik, merasa self confidence-nya itu muncul, praktis, terus nggak ribet. Itu kita bicara dampak positif. Yang di situ itu bicara kaitannya, oh ini secara naluri nanti menumbuhkan sesuatu yang positif. Contohnya banyak. Contohnya, oh ini loh saya setelah pakai ini, akhirnya saya itu bisa loh ke sana akhirnya pede. Oh, ketika itu kaki saya itu gampang bengkak ketika menggunakan high heel. Ketika itu saya memilih produk yang menggunakan high heel ini, ternyata ramah loh di alas kaki, nggak gampang bengkak kakinya. Itu masuk ke segmen B di before afternya itu. Sebelum menggunakan produknya dan sesudah menggunakan produk. And the last, di keempat hal ini ada yang namanya ulasan atau testimoni. Di testimoni ini perlu diperhatikan teman-teman. Di testimoni ini perlu diperhatikan bahwasanya wajib kita cantumkan. Testimoni atau ulasan itu sebagai juga salah satu cara untuk merawat konsumen. Di tahapan kalau kita bicara fase Business Model Canvas, BMC, itu masuk ke Customer Relationship Management, masuk di CRM-nya. Di testimoni ini kita bisa mencantumkan dan juga kita bisa memberikan reward kepada mereka. Kira-kira reward yang pas untuk konsumen apa kira-kira? Ada yang namanya diskon. Ada yang namanya pembelian bundling. Jadi beli satu dapat dua. Beli dua dapat tiga. Bonus satu. Terus dapat mystery box. Ada giveaway. Nah itu adalah salah satu cara gimana nanti konsumen itu akan tetap kembali kepada kita. Di tahapan hot condition konsumen. Kita lanjut. Nah, ini adalah tahapan hot condition konsumen, yaitu tahapan action. Gimana itu nanti konsumen, follower itu akan bertindak, dia akan belanja kepada kita. Teman-teman saya yakin pernah mengalami atau pernah melihat konten. Itu dia itu langsung memunculkan manfaat suatu produk, di endingnya itu langsung dia menyampaikan, oke cek link bio nomor sekian. Tidak mungkin dia itu promosinya langsung klik
link bio sekian, nomor sekian, nanti Anda akan tahu manfaat dari produk tersebut. Kalau itu nanti kita bikin CTA, itu nanti pasti ada di belakang. Kalau CTA itu langsung di depan, dan di situ konsumen itu belum tahu produk apa, itu nanti pasti juga konsumen atau follower kita bingung. Ibaratnya kalau kita nonton TV nih, di situ ada sebuah film, film itu belum keluar judul, langsung film itu langsung perang dan lain sebagainya. Adegan yang mesti puncak dari sebuah film ditayangkan di awal. Tidak tahu ceritanya gimana, dan tidak dikemas ceritanya itu nanti. Tidak dikemas bagaimana, kenapa kok tiba-tiba perang, tidak dikemas dengan baik, akhirnya apa? Orang itu tidak akan bertahan lama menonton film tersebut. Dia akan pindah ke channel TV yang lainnya. Jadi kita harus mengemas gimana itu kaitannya dengan CTA-nya. Contohnya di sini. Klik link di bio untuk beli sekarang, diskon 30% hari ini. Ini kita ajak. Walaupun konten itu setelah kita cek di hari berikutnya, tetap aja diskon 30%. Cek di hari berikutnya lagi, tetap aja 30%. Tetapi ini adalah bentuk bagaimana itu mengajak follower atau yang muncul di beranda mereka untuk belanja kepada kita. Coba gratis sekarang tanpa kartu kredit. Nah, ini yang biasa main CC. Contohnya adalah saat ini bisa memanfaatkan fitur klaim student untuk Gemini Pro atau Veo ataupun Flow. Yuk share ke temanmu juga yang juga punya masalah kulit kusam. Nah, itu bisa juga. Ini contoh-contoh gimana itu ajakan mereka untuk berinteraksi di konten kita. Atau hari ini yang sering mainan AI, kita putar hasil-hasil karya dari AI, terus nanti teman-teman silakan klik mau, ketik mau di kolom komentar. Nah, itu adalah salah satu CTA yang diharapkan nanti ada interaksi follower atau konsumen atau non-follower untuk berinteraksi di konten kita. Nah, itu adalah ajakan action. Rangkuman AIDA seperti ini, teman. Rangkumannya adalah gimana itu nanti di dalam AIDA itu kita akan tahu tahapan ini konten apa yang mesti kita suguhkan. Kalau di dalam contoh realnya adalah di sini topik yang kita bicarakan jualan serum pencerah wajah. Pada tahapan attention, kontennya gimana? Stop wajah kusam, bukan takdir, ini solusinya. Jadi kontennya bicara kaitannya dengan bagaimana kondisi real yang di situ itu kita bisa rubah. Terus di tahapan interest, serum ini mengandung vitamin C. Kita bicara benefit, kita bicara manfaat. Nah, bicara manfaat cukup sekali pakai dan rutin itu akan mencerahkan sejak seminggu pertama. Terus gimana dia biar tertarik kepada kita? Tentunya kita buat ajakan dengan clue-clue tertentu. Ternyata serum ini cocok untuk semua kulit. Sudah terbukti oleh ribuan pengguna. Ribuan pengguna di mana? Di interest sama attention tadi. Lalu ajakan untuk belinya itu adalah klik di link bio dengan harga spesial sebelum kehabisan. Nah, oke ya. Nanti teman-teman bisa tanya di sini, bisa. Terus nanti, kalaupun di sini ternyata waktunya itu nggak cukup, itu nanti bisa tanya di grup WA kita. Gitu ya. Terus kalaupun nanti teman-teman ada yang tanya nih Pak untuk atau coach untuk apa? Untuk tools pembuatan video gratis pakai apa ya gitu. Oh, tools untuk klaim student VO itu gimana ya caranya? Nah, itu nanti silakan nanti tanya-tanya di grup WA ya. Oke, kita akan lanjutkan. Mengapa content creation itu penting? Tentunya adalah kita untuk mengenalkan produk kita. Mengenalkan produk kita
Kita itu bicara produk itu lebih baik bicara marketnya dulu atau kita bicara produknya dulu. Tentunya kita akan tahu bicara marketnya dulu, sehingga apa? Kita nanti ketika menempatkan produk, ketika dipasarkan, kita akan tahu hal apa yang mesti kita lakukan. Tingkatkan kesadaran mereka terhadap produk kita. Bangun kredibilitas dan kepercayaan. Trustworthy-nya itu seperti apa? Nah, kalau udah tahu, udah percaya, gimana ini nanti bisa berinteraksi, ada keterlibatan komunikasi, ada engagement-nya. Yang di sini dari tiga ini akhirnya kita tahu nih perumusan pemasaran digitalnya seperti apa. Sehingga content creation ini membantu membangun citra, membangun branding, menjangkau audiens, serta membangun kepercayaan dalam meningkatkan penjualan. Tentunya ini manfaatnya untuk siapa? Ya untuk kita ketika mampu menyusun content creation dengan metode AIDA, terus dengan deskripsi tiga persoalan. Bagaimana pengondisian ketika itu konsumen belum tahu produk kita, sudah tahu tapi belum belanja, sudah belanja bagaimana mempertahankan konsumen agar datang kembali kepada kita. Cold, warm, and hot condition konsumen. Oke, masuk ke tahapan kedua. Masuk di tahapan kedua, kita masuk di jenis-jenis konten. Di jenis-jenis konten, ini kita akan bicara konten dalam bentuk teks, konten dalam bentuk gambar, video, ataupun audio. Nah, ini yang saya spill di awal. Kalau bentuknya teks, itu cocoknya adalah kita bicara bagaimana konten ini ditayangkan, dimasukkan di mana? Di blog. Jadi, biasanya bentuknya adalah artikel. Sehingga apa? Ini nanti bisa kita manfaat untuk bagaimana orang akan mempelajari secara mendalam. Dan ini nanti juga bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk blog, tapi juga untuk email marketing juga. Kita untuk mengirimkan informasi-informasi baru kepada calon konsumen itu bisa kita masuk konten dalam bentuk teks. Lupa apakah kalau teks itu juga boleh dimasukkan konten gambar? Boleh aja, cuma kalau itu nanti mengarah ke email marketing, kita di situ ada gambarnya, apalagi gambarnya itu resolusi tinggi, itu nanti proses pengiriman gambarnya itu juga akan terlalu berat. Sehingga gambar itu biasanya cuma kecil-kecil aja. Itu cukup dimasukkan konten teksnya itu berupa kata-kata kunci yang sajikan. Cukup POV-nya aja. Nah, lanjut ke konten gambar. Konten gambar ini bisa kita wujudkan dalam bentuk apa? Wujudkan dalam bentuk visual. Ada yang modelnya infografis, menyajikan data dalam bentuk visual. Contoh, oh kita dengan Google Trend nih misal, itu kita akan tahu kapan produk kita itu akan laris. Nah, nanti pemanfaatan tools kita akan bahas di belakang. Terus ada ilustrasi, menghidupkan konsep abstrak. Nah, itu kita pakai Gemini, pakai Meta, itu bisa untuk membuat sebuah ilustrasi. Terus ada lagi meme, membuat konten-konten hiburan dengan sentuhan humor. Cuma jangan meme politik, karena itu sensitif. Ada lagi konten video, teman. Konten video itu banyak hal yang bisa kita wujudkan. Kita wujudkan banyak hal. Bagaimana menyajikan sebuah informasi ataupun instruksi ataupun DIY yang di situ itu adalah memandu interaksi konsumen untuk tetap bertahan di konten kita. Cara untuk bertahan itu kita bisa masuk ke konten tutorial atau DIY.
Itu bisa. Karena dia pasti nanti akan mengikuti step by step dari proses yang kita sampaikan. Ada lagi video testimoni dan review, itu juga bisa juga. Nah, ini masuk juga kalau kita bicara konten itu salah satu cara untuk memanage konsumen di CRM tadi. Kalau di bisnis model kan Canvas di PMC. Terus kalau konten audio itu biasanya ada di Spotify, ada di Noise, itu berupa podcast lah, dialog-dialog. Terus ada juga yang playbook, audiobook itu juga bisa juga video rekaman, di situ menampilkan gambar, dari gambar itu kita ceritakan. Nah, itu bisa juga konten ini dimanfaatkan untuk teman-teman yang mungkin eh, difabel atau berkebutuhan khusus kaitannya dengan eh, penglihatan, itu bisa juga. Jadi buku rekaman nanti kita apa, masukkan juga audionya per slide-nya itu ada rekaman-rekaman. Walaupun di di gadget itu ada talkback, di komputer itu ada JAWS untuk pengguna pengguna Windows dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut di tabel perbandingan jenis konten. Di jenis konten ini kita akan membahas nih kelebihan dan kekurangan. Benefitnya apa, kekurangannya apa, terus kira-kira platform yang pas itu apa. Itu yang akan kita bahas. Teman-teman bisa bisa melihat. Kalau ngomongin teks, tentunya adalah kita buatnya tentu mudah. Kita cukup ngetik. Apalagi kalau saat ini sudah ada AI, sudah ada AI itu enak. Dengan AI kita cukup generate topiknya apa, informasi apa yang kita masukkan, lalu akan muncul. Oh, ini loh yang nanti akan kita bahas, yang akan kita tulis. Mudah banget kita untuk membuat konten. Kelebihannya itu. Kekurangannya apa tentunya? Kalau udah ada bicara kelebihannya, kekurangannya adalah kalau hanya cuma teks saja, tentunya nggak akan menarik. Nggak akan menarik. Dan terbatas juga kita nanti menyajikannya kemana. Karena contoh nih, kalau di WA itu ada status yang hanya cuman tulisan, itu nggak perlu membuka, kita akan tahu statusnya apa kan. Sehingga teks itu hanya bisa disajikan di beberapa hal aja. Baik itu blog, website, ataupun caption, ataupun email marketing. Terus ada lagi gambar. Nah, sekarang kalau kita bicara kelebihan atau kekurangan, sebetulnya dari teks itu yang sudah kita generate dari AI atau KA, kecerdasan artifisial, itu kita bisa membuat representasi dari teks yang sudah kita buat. Kalau teksnya itu berupa penjelasan dari sebuah konten. Gambar itu menarik perhatian dan mudah untuk di-share karena apa? Ukurannya kecil. Tetapi dari situ muncul tantangan. Kita itu nggak bisa menginformasikan secara jelas melalui gambar aja. Kalau gambar itu kita bisa mencantumkan informasi yang rinci, dari teks kita rubah menjadi gambar, akhirnya gambar itu pasti ukuran filenya besar. Dan itu kendala juga kalau dimasukkan di sosial media. Karena sosial media itu kan gambarnya nggak terlalu besar. Itu yang menjadi persoalan juga. Ada lagi video. Video itu salah satu cara bagaimana engagement itu cepat tercipta. Karena kenapa? Di situ ada video, itu ada gambar, ada audio. Jadi audio visualnya itu kelihatan. Cuman dari sini butuh perjuangan tentunya. Ongkosnya mahal untuk biaya itu. Terus yang paling akhir adalah audio. Fleksibel, mudah dikonsumsi. Cuman kita nanti sulit untuk penyajiannya. Karena platform audio itu saat ini jarang orang yang
memakai, kecuali dia biasanya dalam perjalanan. Nah, dari ketiga hal ini, sebetulnya semuanya itu sekarang udah apa istilahnya? Udah terbantukan dengan AI sebetulnya. Udah terbantukan dengan AI. Karena kenapa? Di AI itu sekarang kita dengan teks bisa, dengan gambar bisa, dengan video bisa, dengan audio bisa, apalagi ditunjang dengan tools yang lainnya, Eleven Labs dan sebagainya. Tapi tantangannya apa? Tantangannya adalah saat ini bagaimana kita itu mampu untuk membuat tulisan untuk AI-nya itu sedetail mungkin. Ini yang dibutuhkan saat ini. Critical thinking. Sedetail mungkin konten itu diwujudkan dalam bentuk kata-kata. Sehingga hasilnya itu nanti pasti luar luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Ngomongin konten dalam digital marketing. Kira-kira konten digital marketing yang sudah pernah teman-teman buat apa? Bisa disebutkan juga. Dan juga ini kesempatan kita untuk saling merekomendasikan teman-teman itu aktivitasnya apa, jualannya apa, biar satu dengan yang lain itu bisa saling merekomendasikan. Minimalnya hari ini kita bisa saling follow. Oh iya, ini tadi saya sebutkan ya Facebook saya ini teman-teman. Facebook ataupun IG. Instagram saya ini teman-teman. Ini Instagram saya. Nah, silakan di-share teman-teman. Saya sambil sembari spill-spill juga sosial medianya apa? Biar kita bisa tetap silaturahim. Biar tetap nanti siapa tahu nanti saya pengen nganalisa sosial media teman-teman. Oh, ini optimasinya gimana, kurangnya gimana dan lain sebagainya. Silakan tulis di kolom chat ataupun tulis di WA biar nggak hilang dan sebagainya ya. Nah, itu silakan ditulis biar apa? Biar nanti kita tetap bisa saling follow. Minimalnya nambah follower kita ya. Kita bisa saling follow. Gitu ya. Ditulis nih sosial medianya. Tulis bisa tulis di WA ataupun tulis di kolom chatnya. Saya coba untuk nah, modul. Nah, oke. Nah, ini nanti saya bagikan juga untuk modulnya ya. Modulnya bisa juga untuk dipelajari, dibaca-baca. Oke, kita masuk ke tahapan ketiga ngomongin digital marketing. Saya pengen tahu nih, teman-teman untuk Instagramnya atau TikToknya itu apa? Saya follow ya. Tapi kalau udah saya follow ya follow back lah. Karena follow dan follow back itu kan gratis, gak bayar. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Konten dalam dunia marketing. Digital marketing itu gimana? Nah, di dalam digital marketing, konten itu inti dari pemasaran digital. Karena kenapa? Di situ merupakan kumpulan-kumpulan aktualisasi ide yang diwujudkan menjadi sebuah konten dengan tujuan-tujuan tertentu. Tanpa konten, brand tidak dapat berkomunikasi dengan audiennya secara efektif. Contoh, ngomongin konten kaitannya dengan hari ini Indonesia itu tidak boleh konten itu menyajikan informasi, contoh adalah perihal rokok. Rokok nggak boleh itu diinformasikan, dipromosikan secara vulgar. Akhirnya dia itu bermain mulai dari kata-kata, warna, ataupun video-video unik. Itu yang mudah. Sehingga konten itu harus memenuhi aspek-aspek tertentu gimana itu nanti konten marketing itu mengarah seluruhnya yang ada di sini. Konten berkualitas dapat menarik perhatian, meningkatkan interaksi, dan mendorong audiens untuk melakukan tindakan. Nah, masuknya itu masuk apa? Konten marketing itu nanti bisa masuk ke
Pertama adalah landing page. Oke. Ya, Pak Yanwidi. Ya, Pak. Aman, Pak Yanwidi ya? Aman, Pak. Oke. Teman-teman kalau punya sosial media bisa di-share ya, nanti saya follow. Oke. Vlog. Oke. Nah, ini nanti saya follow ya. Sembari nanti saya spill-spill juga saya buka. Oke, landing page itu kenapa sih, Bu? Ternyata landing page itu butuh loh konten. Karena kenapa di landing page itu nanti kita menyajikan kata-kata di situ. Blog post itu juga butuh konten berupa kata-kata itu masuk di blog post. Terus gimana orang itu tertarik di lead magnetnya itu gimana? Clickbaitnya gimana? Masuk newsletter juga konten. Images, infografis video SEO, sosial media. Terus pay per click-nya campaign itu juga perlu konten. Nah, di dalam konten di digital marketing itu punya peran yang luar biasa. Perannya gimana? Perannya seperti ini. Yang tadi udah kita bahas. Tingkatkan yang namanya kesadaran terhadap merek. Istilahnya adalah brand awareness. Kalau kita bicara marketplace misal, tanpa menyebut merek, warna oranye itu marketplace apa coba? Marketplace apa, teman-teman? Shopee, yes, betul. Tanpa menyebut merek, kalau itu warna hijau, kira-kira marketplace apa? Yes, Tokopedia. Jadi kita bagaimana itu nanti membangun kesadaran merek itu dengan berbagai cara. Ada yang dari situ dominasi warna, sehingga dia itu di wilayah mereka, wilayah marketplace, dia itu sudah membangun kesadaran warna ini punyanya ini, warna ini punyanya ini. Kalau dulu warna merah punyanya Bukalapak. Bukalapak sekarang tanda kutip. Warna kuning punyanya Lazada. Seperti itu. Jadi di situ bangun kesadaran salah satunya dengan warna. Membangun kepercayaan dan kredibilitas. Gimana sebuah konten itu meyakinkan calon penggunanya, konsumennya itu percaya terhadap produknya dengan AIDA tadi. Terus ada lagi meningkatkan traffic website. Tentunya itu didukung dengan artikel-artikel yang menarik. Ada lagi mendorong engagement dan interaksi audiens. Nah, ini bagaimana konten itu menciptakan sebuah ide gagasan CTA itu nanti membuat penasaran sehingga berinteraksi. Hasilkan dan konvensi lead, bagaimana itu nanti orang yang semula melihat dan tidak bertahan itu akhirnya dia mampu bertahan serta mendukung customer strategic retention yang dimana ini nanti dampaknya adalah dia konsumen itu tetap bertahan kepada kita. Loh Pak, kalau ini saya itu programnya konsen, bisnis saya bidang jasa gimana? Kunci bidang jasa, kalau bisnisnya bisa bertahan dengan baik, itu kira-kira apa kuncinya? Kunci bisnis jasa bisa bertahan, bisnisnya bisa berjalan dengan baik, kira-kira kuncinya apa? Kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi itu merupakan faktor kunci untuk bagaimana itu nanti kita tetap bisa menjaga konsumen tetap bertahan dengan kita. Komunikasi berjalan dengan baik, kepercayaan tetap diarahkan kepada kita. Yang di situ nanti akan meningkatkan efektivitas bagaimana iklan di ruang digital. Terus bicara konten juga itu akhirnya mendukung sosial media marketing juga.
Kalau sosial media saya itu concern ke branding ataupun sharing kaitannya dengan tools-tools tertentu. Karena saya tidak lepas dari dunia kepelatihan, bagaimana mendampingi teman-teman pelaku UMKM itu bisa scale up, naik tingkat seperti itu. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, teman. Ngomongin platform populer. Teman-teman akun sosial medianya apa aja? Kira-kira. Coba ditulis di kolom chat ya. Akun sosial medianya apa aja? Apakah yang di sini punya semuanya? Yang di sini punya semuanya? Mas Rafli punya semuanya di sini? Mas Rafli sosial medianya? Oke. Mas Joko ada, dia punya TikTok. Oke. Punya Twitter. Nah, Ibu Enita punya TikTok. Ah, punya Instagram. Nah, oke, oke, oke. Keren, 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 keren. Oh, ada FB juga. Wah, ini pemain FB Pro adakah ini? Main FB Pro? Star Hunter ya, kalau saya istilahkan Star Hunter. Nih, Star Hunter hari ini yang lagi hype nih di kalangan mak-mak. Star Hunter. Berburu bintang, bahkan sampai ada arisannya juga. Oke. Platform populer saat ini ada yang namanya YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada blog. Nah, Indonesia sangat disayangkan. TikTok itu di Indonesia belum bisa monetize. TikTok bisa monetize di mana? Di Amerika. Andai kan di Indonesia TikTok itu bisa monetize, paling TikTok bangkrut. Kenapa bangkrut? Wah, netizen Indonesia itu luar biasa terhadap sosial media. Gampang menemukan pola, bagaimana pola itu nanti berubah menjadi cuan. Nah, itu hebatnya netizen Indonesia. Bahkan pegiat YouTube yang solo solo watching ya, menonton sendiri itu, wah ngeri pendapatan. Jadi platform populer itu ngeri juga di Indonesia. Blog. Nah, ini para pelaku blog itu malah wah luar biasa. Dia satu hari itu bisa posting sampai 100-200 blog karena dia punya ternak blognya itu. Nah, di FYP Facebook banyak orang-orang yang jualan tools-tools seperti itu. Oke, kita akan awali dengan jenis konten populer yang pertama. Ngomongin apa? Ngomongin YouTube. Ngomongin YouTube. Jenis konten populer di YouTube, kalau kita lihat saat ini, itu adalah pertama adalah tutorial atau DIY. DIY macam-macam. Mulai DIY pembuatan proyektor, DIY memanfaatkan fitur CapCut, CapCut, CapCut untuk transisi, terus cara menggunakan Canva dan lain sebagainya. Itu banyak diminati. Dan yang perlu dipahami, konten-konten tutorial ataupun konten-konten DIY itu kalau kita udah pecah telur, itu pendapatannya itu stabil, teman. Karena kenapa? Itu biasanya dia itu menikmati konten itu nanti seiring berjalan orang itu akan mencari konten dia itu lagi apa, lagi apa. Apalagi kalau konten perbaikan HP, perbaikan printer, komputer dan sebagainya. Itu pendapatannya hampir rutin itu nanti di bulan-bulan itu apa? Fleksibel. Oh, sorry, fleksibel. Stabil. Terus kalau vlog itu momentum. Vlog, review produk itu momentum. Sama podcast itu momentum. Jadi kalau itu hari ini ada tema-tema yang menarik, uh, ada tempat ngetren, vlog ataupun ada produk yang lagi in, itu nanti pasti view-nya banyak. Tetapi kalau momentumnya udah hilang, sudah dia konten itu juga ya view-nya nggak bisa tinggi.
Tetapi kalau tutorial dan how to videos itu stabil. Ibaratnya kalau kita itu gaji PNS gitu. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu punya keahlian, saya sarankan walaupun itu ada produk baru kita masukkan, kita kenalkan, tetapi tutorial penggunaannya, masalah-masalah troubleshootnya itu bisa dimasukkan di konten tutorial atau how to atau DIY-nya. Gitu teman-teman. Terus gimana ini nanti strategi optimalisasinya kan gitu. Strateginya tentunya itu kita tetap bahwasanya gunakan SEO YouTube-nya. Contoh kalau di tempat saya itu di YouTube itu saya pasangkan ini teman-teman. Saya pasangkan ini. Saya buka YouTube saya. Ah, saya bukakan YouTube saya ini. Di YouTube saya itu saya pasangkan ini teman-teman. Ada niche insight, terus top badinya saya install. Nah, di sini ini membantu kaitannya dengan pembuatan thumbnail, terus pemilihan niche yang tepat kaitannya dengan konten dan lain sebagainya. Nah, jadi ini tools yang saya gunakan rutin untuk pembuatan konten. Jadi channel saya masih kecil ya, masih kecil. Jadi masih tahap belajar juga. Oke, kita kembali ke slide-nya. Saya tutup. Saya kembali ke slide-nya. Nah, kita lakukan tools-tools tambahan untuk peningkatan SEO. Buatan thumbnail menarik. Nah, di TubeBuddy kalau pro itu kita bisa menampilkan atau membuat thumbnail yang direkomendasikan menarik. Gunakan CTA-nya, minta audiens untuk like, comment, and subscribe, serta konsisten. Nah, ini yang paling berat konsisten ini. Jujur li, saya itu juga orang yang nggak terlalu konsisten untuk upload juga. YouTube saya Sigma Tulungagung bisa itu nanti di subscribe. Oke, jadi ini kita kunci dari semuanya adalah konsisten upload. Kunci utamanya adalah konsisten upload. Di dalamnya itu ada thumbnail menarik, ada kata-kata like, share, and comment, ataupun subscribe. Terus ada juga kita gunakan tools-tools TubeBuddy dan lain sebagainya. Kalau nanti kontennya udah berkembang, kita pakai social blade untuk analisa konten channel kita juga bisa juga. Oke, kita lanjutkan. Tadi YouTube udah. Kita lanjut ke konten populer di Instagram, teman-teman. Di Instagram itu biasanya adalah konten yang estetik, teman-teman. Ini yang perlu dipahami. Jadi, konten estetik itu biasanya larinya di Instagram, tapi kalau konten receh larinya adalah ke TikTok. Foto estetik infografis itu biasanya itu di segmen Instagram masuk, teman. Terus reel juga itu ngetren juga. Kita untuk meningkatkan views itu kita pakai pakai Instagram juga juga bisa. Ini contoh kalau di Instagram, sebentar. Instagram saya, Instagram saya manusia biasa ini, saya masih bertahan di angka antara 70 sampai 100-an untuk konten-konten saya. Viewsnya. Jadi ini saya juga lagi sedang saya optimasi juga. Terus untuk trade-nya ini juga saya masih berproses juga karena cara aktif juga ya di trade. Tapi saya lakukan optimasi di Instagram. Nah, ini di Instagram itu kita bisa memanfaatkan live streaming juga. Saat ini bahkan podcast-podcast pun sering juga dilakukan di di Instagram. Karena kenapa?
Di situ bisa langsung interaksi dan langsung meningkatkan engagementnya. Strategi untuk optimalisasinya gimana, teman-teman? Strateginya adalah tetap gunakan hashtag, gunakan tagar itu ya, tagar yang tepat itu seperti apa, captionnya, terus aktifkan fungsi kolaborasi itu juga penting. Aktifkan fungsi kolaborasi itu penting, terus yang paling akhir adalah insight-nya. Insight itu penting karena apa? Itu nanti kita akan tahu yang berinteraksi dengan kita itu cowok atau cewek, umurnya berapa, domisilinya di mana, sehingga itu nanti bisa kita manfaatkan. Kalau saya sering mengatakan, jualannya para influencer itu adalah analisa performan atau insight dari Instagram. Jualannya mereka. Ini yang perlu dipahami. Sehingga apa? Ketika kita itu pengen sewa influencer, yang cukup kita minta itu adalah apa? Gimana insight dari orang tersebut. Portofolionya itu adalah di insight-nya. Terus kita lanjut ke TikTok. TikTok itu yang sering muncul itu adalah challenge-nya. Terus ada lagi tips sederhana, tips cepat, EduTalk. Nah, edukasi TikTok. Nah, yang sering muncul contoh-contoh investasi. Membaca grafik itu, terus gimana putusannya dan sebagainya itu biasanya di EduTalk banyak itu. Dulu ketika rame-ramenya trading, wah itu trading bareng itu ngeri banget view-nya. Terus ada lagi BTS itu juga di TikTok menarik juga. Di TikTok menarik juga. Ada duet and reaction. Nah, itu sampai bahwasanya ada pengelolaan moderator profesional. Nah, ini orang-orang itu banyak menyewa moderator untuk memanage live streamingnya itu banyak. Jadi kayak rumah manajemen. Strateginya gimana? Nah, hampir sama seperti Instagram, dia itu menggunakan sound yang masuk FYP. Jadi menggunakan sound yang masuk FYP. Di TikTok itu masih potensi. Terus fokus hooks di 3 detik pertama. 2, 3, 5, 8. Kalau orang udah bertahan di 8, cair deh. Tentunya adalah konsisten 1 sampai 3 per hari untuk meningkatkan peluang viral. Kontennya gimana? Ya, sesuai dengan bidangnya. Terus kalau blog itu tentunya adalah kita bicara biografi, kita bicara review produk, itu bisa kita gunakan untuk tulisan-tulisan blog kita. Pakai Wix bisa, pakai Blogspot bisa, pakai blog bisa, pakai WordPress bisa, itu terserah teman-teman nanti gimana untuk apa? Untuk penulisan artikel. Strateginya gimana? Strateginya tentunya adalah kita tetap lakukan yang namanya kata kunci. Kata kunci yang tepat itu nyarinya di mana? Nyarinya teman-teman itu bisa menggunakan ini teman-teman. Pakai Google Trend bisa, terus pakai Google Search Console juga bisa, pakai ini juga bisa, pakai ini bisa, pakai Google Trend bisa. Google Trend itu yang lagi hype apa, itu bisa kita cek di sini. Nah, kita bisa cek. Google Console juga bisa. Jadi dengan SEO itu kita akan tahu yang lagi tren itu apa. Kita akan mengetahuinya. Terus kita juga mampu melakukan analisa dan pengoptimalisan lebih lanjut. Nanti toolsnya kita akan ngebahas satu persatu. Ini kita lanjut dengan toolsnya. Bagaimana tools untuk content creation? Kita akan lihat tools apa yang bisa manfaatkan. Di dalam dunia content creation itu kita bisa memanfaatkan tools yang
Mulai dari tools sederhana sampai dengan tools yang profesional. Baik untuk membuat desain grafis, mengedit video, mengolah audio, hingga sampai memaksimalkan konten untuk SEO-nya. Pemilihan tools yang tepat seperti apa? Contoh-contohnya adalah ini teman-teman. Contoh untuk membuat konten visual. Contoh untuk membuat konten visual, di situ ada yang tools sejuta umat, Canva. Nah, saya yakin teman-teman sudah mengenal semuanya nih Canva. Fungsinya adalah dia digunakan untuk infografis, sosial media post. Cukup menggunakan template. Canva, Capcut itu cukup dengan template sudah bisa. Mudah digunakan. Manu, maaf interupsi. Ya, 10 menit lagi ya. oke, siap. Belum tanya Nah, jawab sebenarnya. oke. Nah, di situ nanti ada Figma juga. Cuman saat ini kita bicaranya mobile pakai Canva cukup lah. Terus ada lagi konten video yang ekspor itu pakai Premiere Pro, pakai DaVinci itu juga enak. Tetapi kalau pengen sederhana pakai CapCut juga bisa. Pakai CapCut juga bisa. Kendalanya adalah kalau pakai CapCut dibayar. Bayarnya lumayan mahal gitu. Ada Premiere, nah itu pakai Firefly, wah keren itu malah. Terus konten audio, saya biasa pakai Adobe Audition ya. Terus kalau sekarang itu membuat tools untuk karaoke, teman-teman buat konten karaoke itu pakai aplikasi-aplikasi karaoke banyak sekarang. Upload MP3-nya, buat videonya, menggunakan gambar, ASMR gitu. Terus nanti videonya itu nanti text generation menggunakan Capcut, wah itu sudah selesai. Langsung kita unggah ke YouTube. Terus alat membuat konten teks itu saya menggunakan Grammarly biasanya. Terus kalau menggunakan HP Infinix, saya ada tools translatornya juga, itu ada. Terus tool translator itu pakai iTranslate. Nah, itu bisa juga untuk mengecek, bahkan bisa untuk mengecek juga. Saat ini gadget itu sudah mendukung AI juga untuk bisa dimanfaatkan. Terus alat untuk distribusi kontennya apa kira-kira? Nah, ini Hotsuite yang paling ngetren. Dia tiap tahun itu mengeluarkan riset data perkembangan sosial media, pengguna sosial media di suatu negara, dan seterusnya. Itu saya menggunakan itu juga untuk program-program pelatihan. Terus ada lagi untuk memperpendek link pakai Bitly, terus link ID, SID, My ID, dan seterusnya. Nah, itu banyak sekali tools untuk manajemen dan distribusi konten. Terakhir, topik pembahasan kita pemilihan platform yang tepat. Pemilihan platform yang tepat untuk audiens itu ada berdasarkan jenis kontennya. Ini kalau kita bicara bagaimana itu calon pembeli kita, itu kita bicara persona buyer. Tetapi kalau kita di sini adalah bicara persona audiens. Nanti gimana konten kita, itu teks, gambar, dan sebagainya, demografisnya, umurnya berapa, laki-laki atau perempuan, terus kerjaannya apa, domisilinya di mana, terus kita bicara kaitannya dengan tujuan konten, kita itu nanti tujuan kontennya itu, kalau konten itu ada empat, konten hiburan, edukasi, terus DIY, satunya lagi informasi. Nah, di sini ini masuk ke tujuan konten yang dimana arahnya adalah apakah itu nanti masuk arah edukasi, hiburan, branding, atau penjualan. Yang perlu dipahami. Tentunya dari semuanya ini kita awali dengan yang namanya engagement. Seberapa aktif audiens di platform tersebut dan gimana apakah dia itu berkomentar, melakukan share terhadap konten kita, atau hanya sekedar watching, sekedar melihat. Ini yang perlu dipahami. Oke, terima kasih. Ini kaitannya dengan pengenalan dan dasar-dasar content creation yang nanti teman-teman itu kemarin udah belajar mandiri, kita udah hari ini membahas di live session. Saya kembalikan lagi kepada Kak Siva untuk masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan lagi Kak Siva.
Baik, rekan-rekan semua, ada yang mau ditanyakan ke Bapak Ismanu? Boleh ini ya, Langsung raise open hand mic aja atau enggak apa-apa ya. atau nggak open mic langsung, boleh. Mm-mm. Silakan. Yang jelas nanti izin juga ya, saya membagikan aplikasi-aplikasi yang saya share di grup kelas kita ya. Jadi untuk pembuatan face swab, penggantian wajah, terus nanti menghilangkan background dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya di Canva ada, tetapi nanti saya ada tools-tools sendiri juga yang nanti bisa langsung diinstal di gadgetnya, bisa langsung dimanfaatkan. Oh, baik, Pak. Nanti di-share-nya di grup. Di grup aja lah. Oh, sekalian sama ininya ya, homeworknya berarti ya. Yes, betul, betul, betul Kak Siva. Oke, siap. Gak ada yang mau bertanya? Apa sudah selesai? Sudah cukup? Oke. Oh iya, nanti untuk homework, upayakan sebelum masuk live session kedua di hari Sabtu ya. Berarti Jumat malamnya itu udah di-upload semuanya ya untuk homework ya. Seperti itu Kak Siva ya. Boleh. Mm-mm. Jadi untuk teman-teman peserta, untuk homeworknya itu nanti dikumpulkan maksimal di hari Jumat pukul 23.59. Seperti itu. Berarti nanti diinfo setelah diberikan tugasnya dari Pak Ismanu di grup, dikumpulkan maksimal hari Jumat malam ya. Yes, betul. Seperti itu Kak Siva. Ya, kalau Mungkin memang teman-teman masih pada malu ya kalau bertanya ya mungkin ya. Atau mungkin atau lagi sariawan atau gimana gitu. atau Iya, sudah jelas. iya insya Allah udah jelas lah. Bismillah gitu. Kalaupun emang nanti ada yang mau ditanyakan boleh di grup langsung ya, di grup Oke, WhatsApp. Mm-mm. siap-siap. Kalau begitu, paling kita foto bersama dulu ya sebelum Oke, mengakhiri. siap-siap. Saya stop share screen dulu. Oke, kita foto bersama. Foto bersama lagi ya. Pak Aziz bisa dinyalakan kameranya? Oke. Foto ya, satu, dua, tiga. Lagi. Oke, sip. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya untuk rekan-rekan sore ini. Nanti dikabar-kabari lagi via grup WhatsApp ya semuanya. Oke, Terima kasih untuk Bapak Ismanu ya, Pak. siap. Sama-sama. Terima kasih. Semangat kawan-kawan. Ya, semangat untuk membuat konten dan siapa tahu Bismillah pecah telur semuanya. Dapat Amin. berkah dari pelatihan ini semuanya ya. Thank you. Kalau ada salah kata Terima salah kasih ucap, banget. saya manusia. Iya, amin amin. Saya kembali lagi kepada Kak Siva untuk closing. Baik, itu saja sih kalau dari saya. Demikian untuk kelas live session satu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam. Tuh, makasih Kak Siva. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Oke, thank you. Assalamualaikum. Izin saya live ya. Nah, Ya.